Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kami dari kelompok ILC ya akan mempresentasikan desain, rekayasa dan prototipe alat yang sudah kami buat. Dan pada prinsipnya alat ini mungkin desainnya sama persis dengan yang kami tampilkan kemarin, cuman tiangnya diganti dengan tabung atau aqua gitu. Atau bisa diganti dengan paralon ya. Dan untuk menjelaskan cara kerja alat ini akan dijelaskan oleh Pak Wahyu ya. Kepada Pak Wahyu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjelaskan prinsip kerja daripada prototip alat pendeteksi banjir ya. Jadi ini rancangan yang dibuat, banjirnya banjir apa ya? Banjir bandang, banjir. Penting ini untuk banjir rob mungkin ya, karena kalau banjir bandang ke bawah hanyut ya. Langsung ke alat tambahan yang diperlukan ya. Jadi karena ini prototip, jadi kita bikin dari alat yang ada ya. Ini belum diniatkan untuk diproduk massal ini ya. Alat-alatnya ada, pertama ada gabung ini dari botol aqua, terus ada treopom ya untuk pelampung. Ini pelampung ini yang dipakai sebagai penerapan literasi anak dalam memahami hukum Archimedes ya. Kemudian ada pelat ya, dimana pelat ini sebagai konduktor ya, atau bisa juga di sini sebagai saklar ya, fungsinya banyak. Kemudian ada kabel penghubung. Ini kabelnya ya kalau dalam kenyataan ya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya kalau dari ini mau disimpan di belakang rumah, kamar ya berapa meter kabel yang diperlukan. Terus ada batu baterai sebagai sumber arus, dan ada indikator ya. Boleh pakai lampu, boleh pakai laser ini ya. Ya boleh juga pakai sirino kalau untuk satu kampung mungkin ya. Nah itu alat-alatnya. Nah sekarang prinsip kerjanya. Jadi untuk prinsip kerja ya tadi menggunakan hukum Archimedes ya. Jadi alat ini disimpan di daerah yang kira-kira kalau ada banjir bisa langsung kena gitu ya. Nah prinsip kerjanya, jadi alat ini nanti air akan menekan dari bawah terhadap pelampung. Nah, kemudian pelampungnya nanti akan naik ke atas, dan nanti si pelampung itu diberi elektroda ya, atau diberi logam. Dan nanti logamnya kalau air naik akan berfungsi sebagai saklar menghubungkan kutub dari batu baterai yang ada di atas alat ini. Nah, untuk jelasnya silahkan untuk diisi lah airnya. Ya, coba bisa dilihat. Nah itu si pelampungnya makin lama makin naik, terus masih belum, sedikit lagi, dan sedikit lagi. Nah, ya. Jadi sudah ada bunyi yang menandakan bahwa telah terjadi banjir. Oke, hanya itu saja yang dapat disampaikan.
Terima kasih atas waktunya. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan, silahkan. Makasih. Itulah penampilan dari kelompok kami. Kemudian ini tuh sebetulnya hanya contoh yang sederhana, dan kami sudah mencoba ngobrol, merancang bagaimana caranya di situasi nyata. Kalau menggunakan ini kan kurang bagus, tidak tahan lama. Kami merencanakan menggunakan paralon yang 2,5 in, dan tingginya itu cukup paling tinggi itu 50 cm. Sedangkan paralon itu 4 meter. Jadi satu paralon itu bisa jadi 8. Kalau harga paralonnya 60.000, berarti dibagi 8 itu masih lebih murah. Satu, yang kedua, kami bisa memodifikasi inginnya disebut banjir itu berapa senti gitu, Indikator banjirnya. Jadi nanti di sini kami buat lubang lurus ke bawah gitu, lubang lurus gitu tuh, yang atau bukan lubang lurus. Jadi nanti si ininya tuh bisa dinaik turunkan, si apa namanya, si pelam yang bagian atasnya tuh bisa dinaik turunkan. Nanti mau naik turun berapa gitu. Jadi ada yang mungkin 10 cm itu sudah banjir, jadi dia diturunkan sebanyak 10 cm. Kalau misalnya banjirnya 20 cm, dia dinaikkan lagi si bagian atasnya jadi 20 cm gitu. Jadi tergantung situasi kondisi di daerah itu, karena setiap tempat kan punya ketinggian yang berbeda gitu. Paling seperti itu aja. Terima kasih. Tepuk tangan untuk The Boys. Terima kasih Bapak.